Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi kuliah kalkulus. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah dua masalah satu tema. Ini merupakan pengantar dari subbab di bab 2, bab ketiga ya, namanya bab 2, bab turunan. Sebelum kita menuju ke inti dari bab ini, kita sudah menyelesaikan bab 0 dan bab 1 ya, dengan berakhirnya materi fungsi kontinu di bab limit kemarin. Bab 1 dan bab 0 itu merupakan bab 0 dan bab 1 itu merupakan modal dasar dari kalkulus, terutama bab limitnya, bab satunya ini ya. Selanjutnya akan kita lanjutkan pembahasan kita ke turunan dan aplikasinya. Jadi bab 2 dan bab 3. Di bab turunan ini ada berapa ya? Ding 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 ding. Ada 8 subbab yang akan kita pelajari. Akan kita dahului pembahasan subbab ini dengan dua masalah satu tema. Ini merupakan topik yang melatar belakangi munculnya konsep turunan ini, yang merupakan inti dari bab 2 ini. Akan kita lihat dua pendekatan yang berbeda dalam memunculkan konsep turunan. Yang pertama adalah sesuatu yang sudah ada sejak 200-an sebelum Masehi ya. Jadi sekitar 200 sebelum Masehi oleh ilmuwan Yunani Archimedes, yaitu garis singgung. Dan yang kedua adalah yang agak modern, dikembangkan oleh beberapa tokoh seperti Kepler, Galileo, Newton, dan lain-lain, tentang kecepatan sesaat dari suatu benda yang bergerak. Jadi ada dua pendekatan yang berbeda, satunya dari matematika, satunya dari teknik gitu ya. Sengaja dipilih dua topik dari latar belakang yang kelihatannya berbeda ini, yaitu garis singgung dari geometri, matematika, dan kecepatan sesaat dari teknik atau mekanik, yang dalam hal ini adalah fisika. Padahal keduanya adalah dua hal yang bisa dikatakan kembar identik, mirip banget. Agar bisa dipahami bahwa konsep turunan tidak hanya muncul dari satu kajian saja, akan tetapi dari banyak sekali kajian yang berbeda. Sebenarnya yang melatar belakangi konsep turunan itu tidak hanya dua ya, nanti akan saya tunjukkan. Ternyata tidak hanya fisika dan matematika saja yang melahirkan konsep turunan itu. Kita mulai dari kemiringan garis singgung. Garis singgung apa ini? Ada lingkaran. Definisi garis singgung dari Euclid yang menyatakan bahwa garis singgung adalah suatu garis yang menyentuh suatu kurva di satu titik. Itu definisi Euclid ya. Dalam hal ini misalkan lingkaran ya, yang kurvanya itu adalah lingkaran, kemudian di situ ada titik pada lingkaran, itu nggak ada masalah. Untuk lingkaran nggak ada masalah. Kita tahu, bisa dibayangkan ya, titik garis singgungnya adalah yang ini adalah garis singgungnya. Ini adalah titiknya, garis singgung di sini pastilah bentuknya seperti itu. Di beberapa titik di lingkaran juga begini, nggak ada masalah. Ini adalah garis singgung lingkaran di titik-titik yang sedang berjalan itu. Akan tetapi ya, untuk kebanyakan kurva ya, kalau untuk lingkaran nggak masalah. Untuk kebanyakan kurva, contohnya kurva seperti ini, definisi tersebut tidak cocok. Kenapa? Karena ada garis singgung ya, satu garis singgung, tetapi menyinggung di lebih dari satu titik di kurva. Kalau menurut Euclid kan garis singgung adalah garis yang menyinggung di satu titik. Ya, di satu titik. Ini contohnya adalah, sebentar, ini kita cari waktu yang tepat, kira-kira di sini. Set. Nah, nggak terlalu tepat juga ya. Ini adalah contohnya. Di sini ada berapa? Ada 2 titik yang disinggung oleh garis singgung ini. Padahal garis singgung ini kan ya benar ya, garis singgung dari kurva ini di titik ini, atau garis singgung dari kurva ini di titik ini gitu. Tapi kan jadinya nyinggungnya di 2 titik, padahal menurut Euclid dia harus 1 titik gitu. Untuk mengatasi masalah ini sebenarnya ada konsep lain ya yang dikemukakan. Ada yang mengatakan bahwa suatu garis singgung kurva
suatu kurva ya. Di titik P adalah garis yang mengaproksimasi kurva di sekitar P. Ini mungkin bagi yang sudah, terutama bagi yang sudah belajar apa itu deret Taylor akan paham apa maksudnya mengakur garis kok mengaproksimasi kurva di sekitar P lagi. Itu mungkin lebih baik dalam kasus kurva yang tidak lingkaran seperti ini. Akan tetapi secara matematis masih kurang presisi. Selain itu juga mungkin ya ada banyak hal yang harus kita kenali dulu sebelum kita mendefinisikan apa itu garis singgung. Padahal ini kan sederhana saja garis singgung. Kenapa kok kurang presisi? Karena untuk membuktikan bahwa garis itu adalah garis terbaik yang mengaproksimasi kurva di sekitar P diperlukan langkah yang tidak pendek dan hasilnya pun masih debatable gitu ya. Kalau kalian belum tahu apa itu polinom Taylor misalkan ya, deret Taylor, mungkin akan kesulitan memahami bahasa mengaproksimasi kurva di sekitar P itu tadi. Garis mengaproksimasi kurva yang belum tentu dia tidak garis. Nah, konsep limit lebih baik dalam mendeskripsikan definisi garis singgung tersebut. Gimana cara kita mendeskripsikan garis singgung menggunakan konsep limit? Jadi P adalah suatu titik pada kurva. Kurvanya adalah ini, sebut saja lah ini si F ya, kurva dari fungsi fx atau grafik fungsi fx. Di sini adalah titik P di fx di kurvanya F. Kemudian yang kuning ini adalah garis singgung dari F di titik P. Kemudian ada lagi titik yang lain, titik Q. Ini tempatnya ada di situ. Dia sama seperti P, dia adalah suatu titik pada grafik si F ini. Nah, di sini ada garis yang lain, garis yang melalui titik P dan Q. Garis yang melalui titik P dan Q ini, garis berwarna cyan ini, biru toska ini, disebut sebagai garis potong dari kurva yang melewati PQ. Jadi yang berwarna cyan ini adalah cyan itu ya. Yang berwarna cyan ini adalah garis potong, sedangkan yang berwarna kuning ini adalah garis singgung. Garis potong enggak masalah ya, kita sudah belajar itu sejak di bangku sekolah, jadi sudah kita bisa pakailah konsepnya itu, garis potong itu untuk menyatakan garis singgung itu seperti apa. Nah, untuk mensimulasikan ya, bisa dibuka di sini, masuk ke kalkulus di bab turunan itu applet yang pertama sampai untuk tanggal sekarang ya, enggak tahu kalau nanti ditambahin lagi. Itu adalah seperti ini. Jadi ini adalah suatu fungsi, grafik suatu fungsi f. Jadi ini adalah suatu fungsi f, ini adalah fx ya, ini grafiknya maksudnya. Kemudian p itu adalah unsur dari grafiknya, jadi dia adalah titik pada grafik f, q adalah titik pada grafik f. Si P ini pasti dia punya koordinat ya, karena dia ada di diagram Kartesius. Misalkan di koordinat C-nya P itu, koordinat X-nya P itu adalah C, maka ya di sini FC. Kemudian di sini kita misalkan ini adalah C ditambah sesuatu lah, C ditambah H, jadi segini itu H. Maka Q itu koordinatnya pasti C ditambah H, F, C ditambah H. Ini sengaja kenapa kok nggak pakai D gitu ya, tapi pakai C ditambah H, karena nanti kita akan mainkan di bagian H ini. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat kemiringan ya, kemiringan antara garis potong dengan garis singgung ya pasti berbeda. Ini kemiringannya segini, yang itu kemiringannya segitu. Kalau kita coba, ini ada menu apa ya, simulasi, oh yang ini. Jadi di sini ada H, ini misalkan ini X, fx, yang di sini X ditambah H, tapi saya tadi bilangnya C ya. Bila kita pakai yang C saja. Kalau ini saya dekatkan, jadi H-nya saya kecilkan, maka kemiringan dua garis ini sudah semakin mirip. Nah, meskipun tidak sama lah, buktinya ini masih ada begini, itu kan berarti nggak sama. Kalau saya dekatkan lagi, kayaknya sudah semakin mirip.
Kalau saya dekatkan lagi, dekat sekali. Kalau dilihat di sini tuh sudah sama. Meskipun kalau kita zoom ya pasti tidak sama ya, karena memang dia Q tidak sama dengan P. Nah, terus biar sama gimana ya, kita dekatkan lagi. Masih kurang dekat itu segitu ya, kita dekatkan lagi dan seterusnya, artinya hanya kita kecilkan tapi tidak pernah sama dengan 0. Karena kalau dia sama dengan 0, titik P sama dengan titik Q, lah gimana kita mau membuat garis potong? Garis potong itu harus melewati 2 titik di kurva ini gitu. Jadi idenya adalah kita akan membuat H itu sekecil mungkin tapi tidak pernah sama dengan 0. Alasannya karena itu tadi. Oke. Jadi ini keterangannya. Ini adalah C, FC. Tadi penjelasannya ini C ditambah H, F, C ditambah H. Itu adalah koordinat dari P dan Q. Terus kemudian di sini ada H. H tadi menyatakan jarak ya antara C dengan C ditambah H. Koordinat X-nya P dengan koordinat X-nya Q. Definisi dari garis singgung adalah ini. Suatu garis ya. Suatu garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik C, FC, titiknya kita namakan P misalkan, adalah suatu garis yang melalui P dengan kemiringan. Kemiringan garis singgung itu adalah kemiringan garis potong saat hanya mendekati 0. Jadi limit dari H mendekati 0 dari kemiringan garis potong. Kemiringan garis potong apa? Ini. Nah, kemiringan garis potong adalah itu dulu di sekolah sudah diajarkan ya. Kemiringan dari yang berwarna sin ini adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 gitu ya. Atau ada yang mungkin nulisnya delta Y dibagi delta X. Selisihnya Y dibagi selisihnya X. Kalau di sini berarti FC ditambah H dikurangi dengan FC dibagi dengan C ditambah H dikurangi dengan C. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi FC plus H dikurangi FC per H. Karena di sini ada C, di sini ada min C. Nah, itu tadi asalnya dari situ. Kenapa kok formulanya adalah ini? Sehingga bisa kita lihat secara general, secara lebih jauh lagi, ini adalah formula atau ini adalah definisi dari kemiringan garis singgung P di titik atau pada grafik fx. Nah, P-nya koordinatnya adalah C, FC ya. Pengaruhnya ke sini. Kalau P-nya koordinatnya bukan C, FC ya ininya ya enggak begini. Asal nilai tersebut ada dan bukan tak hingga atau min tak hingga. Kalau limitnya tidak ada, ya berarti ya nggak bisa kita cari kemiringan garis singgungnya. Mungkin garis singgungnya juga tidak terdefinisi di situ. Kemudian dan kalaupun ada itu bukan tak hingga ataupun min tak hingga. Kalau tak hingga nanti vertikal ya, itu kita bahas nanti saja. Kemiringan garis singgung. Contoh, tentukan kemiringan garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Yang jelas kalau di sini 2 ini harusnya 4 ya. Karena x kuadrat karena 2 kuadrat itu ya 4. Gambarnya adalah seperti ini. Secara sekilas kita bisa mungkin menebak ya. Di sini kayaknya melewati titik 1,0. Di sini 2,4. Kemiringannya pasti 4 dikurangi 0 dibagi 2 dikurangi 1 sama dengan 4. Wah, kemiringannya 4 ini gitu. Tapi coba kita gunakan formula yang tadi sudah kita bahas. Nah, kemiringan garis yang dimaksud adalah ini. Jadi fx-nya adalah x kuadrat ya, jangan lupa. Kemudian kita masukkan di sini 2 ditambah h, berarti 2 ditambah h dikuadratkan. Jadi ini dikurangi f2 karena fc ya, c-nya 2 dibagi dengan h. Jadinya adalah seperti ini, tidak ada masalah. Ini saya jabarkan. Kemudian kalau saya faktorkan, saya kelompokkan, ada h-nya, dia akan jadi seperti ini. H dikali 4 ditambah h.
Oh ini enggak, ini harusnya F2 ya. F2 itu kan 2 kuadrat, harusnya ada 4. Ini dikurangi 4, dikurangi 4, jadi yang ini hilang, sehingga tinggal 4H ditambah H kuadrat. Kalau kita kumpulkan di sini jadi H dikali 4 ditambah H. Karena H tidak sama dengan 0 ini ya, H mendekati 0, berarti H tidak sama dengan 0. Ini bisa kita coret sehingga menyisakan ini 4 ditambah H. Limit H mendekati 0 dari 4 ditambah H menurut teorema limit di bab 2, di bab kedua ya, artinya di bab 1 berarti. Itu dia adalah 4. Nah, ternyata benar sesuai dengan dugaan kita bahwa kemiringan garis singgung kemiringan garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat ini di titik 2,4 adalah 4. Contoh yang kedua, tentukan kemiringan garis singgung kurva fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 di titik-titik dengan koordinat x-nya adalah ini. Berbeda dengan yang tadi kan di titik 2,4 gitu ya. Kalau sekarang titiknya x ada 4 ya, jadi nanti kita mau 4 kali mencari gitu ya. Jadi x-nya itu atau si c-nya tadi adalah min 1, setengah, 2, 3. Kenapa enggak min 1, berapa, setengah, berapa gitu? Kenapa enggak seperti 2,4? Karena di saat kita mencari ini tadi, kita sama sekali tidak perlu informasi 4 ini. 4 ini adalah f dari 2 gitu ya. Itu sudah otomatis nanti akan kita cari. Jadi kalau ini soal ini saya ganti di titik yang x-nya adalah 2. Ya tetap saja kita bisa menemukan nilai 4 ini. Makanya informasi siapa y-nya sudah jelas karena dia ada di kurva, pasti ya si c, si fc gitu. Di sini daripada saya harus 4 kali membuat perhitungan tadi, ini saya akan membuat secara umum lah di titik c gitu. Baru setelah itu c-nya saya ganti dengan min 1, setengah, 2, dan 3. Jadi ini adalah formulanya. Tadi kan katanya F ya, ini formula aslinya ya, saya copy langsung saja. Terus karena fx-nya adalah itu ya, fc ditambah h, semua x ini saya ganti c ditambah h, ini saya ganti c ditambah h. Jadilah seperti ini. Dikurangi fc ya ini saya ganti ini jadi c, ini saya ganti c, jadilah seperti ini. Kemudian dibagi dengan h. Ini kalau kita sederhanakan, ini di expand dulu lah, ini di expand dulu, kemudian ini dioperasikan, siapa tahu nanti jadi lebih sederhana, hasilnya adalah ini. Setelah itu kita sederhanakan, di sini kan ada min c kuadrat, ada plus c kuadrat. Kemudian di sini ada 2c, di sini ada min 2c gitu ya. Terus ada lagi enggak kira-kira? Oh, enggak ada. Jadi ada yang kelewat ini kayaknya. Coba di sini 2c ada, 2h-nya belum ada ya. 2h belum ada, ini ditambah 2, ditambah 2-nya juga belum ada. Wah, ini banyak yang kurang ini. Ini ada ditambah 2, ada dikurangi 2, ini jadi hilang. Kemudian sudah, cuma itu aja. Di sini ada ini, ada c kuadrat, jadi tinggal yang ada adalah min 2ch, min h kuadrat, dan 2h. Yang kalau kita kelompokkan, kita taruh h-nya di luar begini, jadi h dikali ini. Nah, karena h tidak sama dengan 0, kita bisa coret. Sehingga kita peroleh limit h mendekati 0 dari min 2c dikurangi h ditambah 2 sama dengan ini. Ini saat h-nya mendekati 0, nilainya adalah ini. Oke, sudah dapat. Tinggal kita ganti saja c-nya ini menjadi min 1, menjadi setengah, menjadi 2, dan siapa tadi? 3. Sehingga kita peroleh nilai yang dimaksud. Dan masing-masing adalah 4, 1, min 2, dan min 4. Contoh lagi, ada lagi. Tentukan persamaan garis singgung. Ini pertanyaannya adalah persamaan garis singgung ya. Tentukan persamaan garis singgung. Dari kurva ini di titik 2.
di titik yang koordinat X-nya 2 gitu ya. Ya jelas 2,5 karena 1/2 adalah setengah ini. Karena ininya Y-nya adalah 1/X. Misal si fx-nya adalah 1/X, jadi saya anggap dia adalah f, fungsinya adalah ini. Kalau ini kan masih kurva Y sama dengan. Kemudian kemiringan garis singgung formulanya tadi adalah seperti ini. Saya harap tidak ada masalah ya, karena ini tadi ya sebenarnya C kalau di formulanya. Langsung saya ganti dengan 2. Karena fx sama dengan 1/X, maka f2 plus H adalah 1/2 plus H. F2-nya adalah setengah. Gitu. Saya kira nggak ada masalah. Kemudian di sini ini saya sederhanakan, saya kalikan dengan ini ya, penyebutnya saya kalikan, jadi yang ini saya kalikan 2, yang ini saya kalikan 2 ditambah H, sehingga kalau dioperasikan, kalau ini dikurangkan jadilah seperti ini, agak lebih sederhana. Kemudian penyebutnya kan sudah sama, 2 dikali 2 ditambah H, terus saya bagi lagi dengan H, ya sudah, hanya jadi di sini, ini dikali yang ini. Kemudian kita sederhanakan, dia nilainya adalah ini, min H dibagi dengan 2 dikali 2 ditambah H dikali H. Karena H tidak sama dengan 0, maka ini boleh kita coret, sehingga menyisakan min 1/2 dikali 2 ditambah H, yang dalam hal ini adalah untuk H mendekati 0 nilainya adalah min 1/4. Sudah selesai? Belum, soalnya tadi tentukan persamaan garis singgung. Maka kalau sudah diketahui kemiringannya dan dia sudah diketahui lewat siapa, ya tinggal kita masukkan formula ini. Y dikurangi Y0 ini yang dulu di SMP atau SMA sudah dikenal. Kita tadi yang barusan kita temukan si M-nya ini loh. M-nya adalah 1/4. Y0-nya adalah setengah. X0-nya adalah 2. Ya sudah, kita masukkan saja. Gini, jadilah Y sama dengan 1 dikurangi 1/4 X. Ini menjadi jawaban dari pertanyaan itu. Nah, itu yang dari matematika ya, kemiringan garis singgung. Sekarang yang dari fisika, yang dari tekniknya, kecepatan sesaat. Diketahui posisi suatu benda, misalkan mobil ya, di gambar ini mobil. Posisi benda tersebut pada waktu T diberikan oleh formula itu. ST, jadi ST sama dengan 2T kuadrat dikurangi 6T, ini formulanya. Artinya kalau dia punya seperti ini ya, saat T sama dengan 0 dia posisinya di mana? Saat T sama dengan 0 posisinya ada di 0. Jadi kenapa kok dia 0? Karena S0 sama dengan 0 gitu ya. Saat T sama dengan 2 posisinya ada di ya S2. S2 itu kalau dihitung ya 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 6 dikali 2, dalam Karesius ini adalah min 4. Loh kok min? Oh berarti dia lebih mundur daripada posisi awalnya. Kalau kita namakan yang disebut positif itu ya kalau ke depan, yang negatif itu kalau dia lebih mundur dari posisi yang sebelumnya gitu, yang posisi mula-mula. Jadi kalau dijalankan dia adalah seperti ini. Loh, kelihatan dia mundur dulu sebentar. Jadi saat T sama dengan 0 dia posisi 0. Posisi 0 itu saya anggap di sini gitu ya. Di posisi 0 saat T-nya berjalan dia ternyata mundur dulu ya. Setelah mundur dia baru maju. Nah, ini yang lebih realistis, contohnya ada ya sebenarnya. Cuman ini yang lebih sederhana. Yang lebih realistis seperti mungkin gerak peluru atau gerak jatuh bebas atau ya gerak parabolik dari benda yang dilempar ke atas kemudian setelah beberapa saat dia jatuh dan sebagainya. Itu kan memenuhi suatu formula tertentu ya, kayak si ST ini. Cuman ini saya buat yang lebih sederhana dulu lah. Nanti kalau mau ke sana ya gampang saja, tinggal ke sana karena konsepnya sama. Oke. Jadi saya punya seperti ini kondisinya ya. Suatu benda yang posisinya diketahui saat T. S-nya itu dalam kilometer misalkan, T-nya mungkin dalam jam.
Pertanyaannya adalah berapakah kecepatan rata-rata mobil antara T sama dengan 7 dan T sama dengan 8. Kecepatan rata-rata gampang kan dicari, ya tinggal S8 dikurangi S7 dibagi dengan 8 dikurangi 7, kan begitu memang kecepatan rata-rata. S8-nya siapa dihitung, S7-nya siapa dibagi dengan 1, karena 8 dikurangi 7 itu menjadi kecepatan rata-rata mobil di T7 sampai 8. Kalau ditanya berapakah kecepatan rata-rata mobil dari T sama dengan 7 sampai 7,5, formulanya sama. Sekarang kalau kita dekatkan lagi T-nya, T sama dengan 7 sampai T sama dengan 7,0001, kira-kira kecepatan rata-ratanya berapa? Dan pertanyaan besarnya adalah berapakah kecepatan mobil saat T sama dengan 7. Nah, kita nggak bisa menggunakan kecepatan rata-rata itu untuk menghitung kecepatan mobil saat T sama dengan 7. Padahal kan speedometer selalu bisa bergerak real time ya. Kira-kira ngitungnya bagaimana itu? Itu yang ditunjukkan berarti bukan kecepatan rata-rata ya. Ya kalau saat 7 ya tinggal S7 aja Pak. S7 dikurangi S7 dibagi 7 dikurangi 7 lah, ya nggak bisa dong. Nah ini nanti jadi 0/0. Masa kecepatannya begitu? Kenapa kok di sini itu didekatkan lagi? Karena begitu dia sangat mendekati T yang kiri ini, maka kita akan tahu itu akan sangat merepresentasikan kecepatan saat itu berapa. Kayaknya dulu saya buat applet deh, coba kita lihat. Ini kecepatan sesaat. Jadi kalau misalkan ini ya, ini contohnya adalah ini kenapa ada begini? Kayak mengganggu. Oke. Jadi kecepatannya dari menit ke 0 sampai menit ke 60, dia jaraknya adalah jarak yang ditempuh adalah 60 km. Kalau ditanya berarti kecepatannya dia menempuh 60 km itu dalam waktu jam, berarti kita katakan kecepatannya berapa? Ya 60 km per jam, karena dalam waktu 60 km dia bisa menempuh dalam waktu 60 menit atau 1 jam dia bisa menempuh 60 km. Sehingga kita sebut kecepatannya adalah 60 km per jam. Tapi itu kan kecepatan rata-rata. Kan boleh jadi pas lampu merah dia kan berhenti. Pas ada jalan lengang dia kan lebih cepat. Jadi 60 km per jam itu hanya rata-rata. Kalau ditanya berapakah kecepatannya saat misalkan menit ke 40 ini, kok dia sepertinya di sini kan kelihatan ya. Kok kayak waktunya berubah, tetapi kilometernya tetap 40. Berarti mungkin pada waktu ini ada lampu merah. Sedangkan di bagian sini dia ngebut gitu. Nah, kalau ditanya berapakah kecepatan saat menit ke 30 gitu ya. Saat menit ke 30 misalkan di sini ya 30 menit ini. Kalau hanya kita pakai menit ke 30 dan menit ke 60, lagi-lagi itu adalah kecepatan rata-rata yang kemiringannya sin inilah. Ini kan tadi kalau kita tuliskan ini adalah S ya. S ke 60 dalam waktu menit. Yang ini adalah S ke 30. Ini dalam waktu menit. Kalau kita cara menghitungnya adalah S60 dikurangi S30 dibagi 60 dikurangi 30, ya itu kan kemiringan garis yang berwarna sin ini. Nah, itu formula kecepatan rata-rata. Padahal selama menit ke 30 sampai 60 dia kecepatannya berubah-ubah. Oke. Jadi kalau pertanyaannya kita kembalikan, berapakah kecepatannya dia saat menit ke 30? Ya kita dekatkan saja. Semakin dekat, semakin mewakili yang dimaksud. Ya, maka dari itu ya konsepnya sama. Kita dekatkan saja atau kita kecilkan saja, hanya selisih koordinat X kalau kita melihatnya menggunakan grafik ini gitu. Nah, jadi ini pertanyaannya. Pertanyaan besarnya adalah ini. Definisi, ini definisi kecepatan sesaat. Asal definisi itu gambarannya adalah seperti ini tadi ya. Gambarannya adalah seperti ini tadi.
Jika suatu objek bergerak di suatu koordinat garis dengan fungsi posisinya adalah ft, jadi saat mungkin t ini dalam waktu ya, f-nya itu ya fungsinya, fungsi posisinya, maka kecepatan sesaatnya saat t sama dengan c adalah ini. Limit h mendekati 0 dari kecepatan rata-rata, atau kalau kita tulis kalau posisinya, fungsi posisinya adalah f gitu ya, maka dia adalah f dari c ditambah h dikurangi fc dibagi h, yang sama persis dengan formula dari kemiringan garis singgung. Nah, dari dua hal yang sangat berbeda ya, satunya di matematika, satunya di fisika, konsepnya sama ternyata. Ini contoh, nah, yang tadi kan ada contohnya, sekarang juga ada contohnya. Suatu benda bergerak dengan fungsi posisi st sama dengan, ini harusnya st ya, biar kelihatan kalau dia adalah suatu fungsi. St sama dengan t kuadrat ditambah 1 dalam meter, t-nya dalam detik. Berapakah kecepatan rata-rata saat t-nya dari 2 sampai 3? Berapakah kecepatan sesaatnya saat t sama dengan 2? Jadi kita menghitung dua ini. Yang pertama adalah kecepatan rata-rata, yang kedua adalah kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata gampang saja ya. Jadi S3 dikurangi S2, karena dari 2 sampai 3 atau dibagi dengan 3 dikurangi 2. Kalau kita masukkan 3 kuadrat ditambah 1 10, 2 kuadrat ditambah 1 adalah 5, dibagi 1, maka dia adalah 5. Kecepatan rata-ratanya adalah 5 meter per detik. Di sini, di antara 2 sampai 3, T-nya antara 2 sampai 3. Sedangkan kecepatan sesaatnya saat T sama dengan 2, sama persis dengan tadi formulanya, cuman yang tadi itu kan F waktu di garis singgung, kalau sekarang S, karena mengikuti soal. Konsepnya sama persis, sehingga kalau kita hitung menggunakan cara tadi, ketemulah 4. Jadi 4 ini adalah kecepatan sesaat saat T sama dengan 2. 4-nya adalah meter per sekon. Ada lagi soal, ada lagi. Suatu jenis bakteri, wah ini enggak matematika, enggak fisika juga ya, tumbuh sedemikian sehingga masanya adalah setengah T kuadrat ditambah 1 gram selama T jam. Jadi pertumbuhannya adalah suatu fungsi juga kalau gitu. Misalkan pertumbuhan itu P gitu ya, PT sama dengan setengah T kuadrat ditambah 1. P-nya satuannya gram, T-nya satuannya jam. Jadi dalam T jam dia menghasilkan segini gram. Berapakah pertumbuhan rata-rata si bakteri tadi antara 2 sampai 3? Berapakah laju pertumbuhannya? Jadi laju pertumbuhan itu adalah tingkat apa ya? Kecepatan tumbuhnya gitu ya, kecepatan tumbuhnya, laju pertumbuhan. Kalau ini pertumbuhan rata-rata, kalau ini laju pertumbuhan ya kecepatannya ya pada waktu T sama dengan 2. Ini kan soalnya sama ya, soalnya sama dengan tadi, cuman fungsinya yang berbeda. Tadi T kuadrat ditambah 1, sekarang setengah T kuadrat ditambah 1. Ininya juga sama, ininya juga sama, bisa ditebak. Caranya ngerjakan pun sama, adalah seperti ini. Yang jelas satuannya beda ya, mengikuti soal. Nggak perlu saya jelaskan kayaknya. Ini F3, F2 dibagi 3 dibagi 2, ini sama dengan ini. Dari mana 5,5? Ya saat ini saya masukkan nilai 3. Jadi 3 kuadrat 9 dibagi 2, 4,5 ditambah 1, 5,5. Seperti itu. Terus ini juga tadi kalau ini nggak diberikan formulanya ya, tapi dari definisi laju pertumbuhan, dia konsepnya adalah seperti ini. Oke, ada lagi contoh. Sebuah kawat sepanjang 8 cm memiliki massa antara ujung kiri hingga X cm di sebelah kanannya sebesar X pangkat 3 gram. Massanya adalah itu. Berapakah kepadatan rata-rata 2 cm kawat di tengah-tengah? Berapakah kepadatan kawat pada posisi 3 cm dari kiri? Itu pertanyaannya ya. Ini adalah kawatnya. Saya buat agak gradasi itu ya, menyatakan ya apa namanya, kepadatannya mungkin berbeda gitu. Jadi ini misalkan ini adalah X, jadi X cm dari kiri itu
dia masanya adalah X pangkat 3. Masanya adalah X pangkat 3. Gini. Panjangnya dari sini adalah 8. X pangkat 3-nya satuannya adalah gram. Jadi kalau 8 ya 8 pangkat 3. Kalau di sini 4 ya dari sini ke situ kepadatannya atau masanya adalah 4 pangkat 3. Gitu ya. Jadi memang enggak seragam gitu. Berapa kepadatan rata-rata 2 cm, berarti kan di sini kan 4 ya. 2 cm itu berarti 3 sampai 5. 2 cm di tengah-tengah. Berapakah kepadatan kawat pada posisi 3 cm dari kiri? 3 cm dari kiri itu berarti kan sini. 3 itu berarti sampai ini ya, 3-nya kebetulan di sini. Jawabnya adalah ini. Kepadatan rata-ratanya adalah dari 3 sampai 5 kan tadi. F5-nya adalah 5 pangkat 3, F3-nya adalah ya 3 pangkat 3. Kalau kita bagi 2 dia jadi 49. Oke, saya nggak perlu menjelaskan secara detail. Sedangkan 3 cm dari kiri itu adalah kepadatannya ya. Ini kepadatan. Kalau di sini masanya. Kalau di sini tadi adalah kepadatannya. Jadi kepadatan rata-ratanya adalah 49. Kepadatan kawat pada saat 3 cm. 3 cm itu berarti di sini, tepat di sini. Jadi bukan dari sini ke sini gitu ya, tapi tepat di sini kepadatannya kira-kira berapa. Oh ya, mungkin perlu diketahui bahwa kepadatan rata-rata itu adalah selisih massa dibagi dengan selisih panjangnya itu ya. Nah, sedangkan kalau dia tepat di 3 kan nggak tahu dia selisihnya berapa. Sama persis kayak yang contoh-contoh sebelumnya. Sehingga kita menggunakan konsep ini limit H mendekati 0 seperti waktu kita mencari kemiringan garis singgung dan mencari kecepatan sesaat. Jadi menggunakan formula yang sama persis seperti yang sebelumnya, kita peroleh ternyata kepadatan kawat tepat di 3 cm dari kiri tadi adalah 27 gram per cm. Contoh lagi ada pendapatan. Nah, ini jelas bukan fisika, bukan matematika, bukan biologi ya, bukan kimia. Ini ekonomi. Misal pendapatan Rn, itu fungsi pendapatan Rn dalam $1000 pada produksi N komputer di suatu perusahaan didefinisikan sebagai 0,4 N dikurangi 0,0001 N kuadrat. Tentukan pendapatan marginal. Apa itu definisinya? Laju perubahan sesaat pendapatan terhadap jumlah produksi. Jadi nggak ada rata-rata ini ya. Ini soalnya langsung lajunya. Saat N sama dengan 10 dan saat N sama dengan 100. Karena dia adalah laju perubahan sesaat, ya bisa bisa dikira-kira, bisa dibayangkan bahwa formulanya nanti akan seperti ini. 10 ditambah H, 10 dibagi dengan H, ketemulah 0,38 itu lajunya, 0,38 saat N-nya sama dengan 10. Saat N-nya sama dengan 100 nanti bisa dicoba sendiri ya. Ini saya mencontohkan yang N sama dengan 10 saja. Oke, lama sekali ini ya. Telah kita ketahui bahwa kemiringan garis singgung dan kecepatan sesaat muncul dari konsep yang sama. Demikian pula laju pertumbuhan tadi ya, dari biologi, keuntungan marginal dari ekonomi, kepadatan kawat fisika, laju peluruhan nggak saya contohkan tetapi ada kasusnya itu dari kimia dan sebagainya. Tidak hanya 4 ini saja. Ini semua yang sudah tadi kita bahas termasuk yang ini itu adalah bentuk lain dari konsep yang sama. Nah, karena dia merupakan bentuk lain dari konsep yang sama, bagaimana jika konsep yang sama dari berbagai permasalahan yang berbeda tersebut kita beri satu nama khusus saja? Namanya adalah nggak muncul ya. Namanya adalah turunan. Ya, namanya adalah turunan. Nanti di subbab selanjutnya akan kita sebut dia langsung turunan. Nah, konsep-konsep itu kita sebut turunan begitu saja. Dan ternyata nggak ada jawabannya, nggak ada tulisannya itu apa ya di slide, tapi jawabannya adalah turunan. Belum dijawab sudah langsung tutup saja ini.
Oke, terima kasih. Itu yang kita bahas hari ini tentang 2 masalah 1 tema yang merupakan pengantar dari konsep turunan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.